Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini Waalaikumsalam sehat. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini, sehat semua ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik, hari ini materinya adalah OSI layer atau Open System Interconnection Layer. Nanti sebelum saya share materi ke e-learning. Hari ini saya mengadakan kuis dulu ya, ada kuis beberapa pertanyaan. Nanti silahkan bagi teman-teman yang mau menjawab, silahkan mengaktifkan mikrofonnya. Nanti akan mendapatkan nilai atau poin. Baik, saya share dulu. Oke, baik, silahkan. Nanti ada pertanyaan, nanti silahkan yang mau menjawab silahkan mengaktifkan mikrofonnya. Baik, pertanyaan nomor 1. Silahkan siapa yang mau menjawab. Silakan siapa yang mau menjawab, segera aktifkan mikrofon dan dijawab. Saya, Pak. Ya, nama lengkap. Muhammad Yusuf Nugroho, Pak. Muhammad. Muhammad Yusuf Nugroho. Oke, silakan Mas Muhammad. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling bertukar data. Kenapa jaringan komputer sangat diperlukan? Karena jaringan komputer berfungsi sebagai sarana komunikasi, rehabilitasi tinggi, keamanan data, dan membagi sumber daya dan menghemat daya, Pak. Udah, Pak. Oke, itu ya jaringan komputer. Kenapa saat ini diperlukan ya jaringan komputer? Karena untuk berbagi sumber daya tadi ya, untuk komunikasi, berbagi sumber daya, ya, untuk sharing informasi dan seterusnya. Ya, semua saat ini semua sudah menerapkan jaringan komputer semua ya. Tidak ada yang tidak memanfaatkan. Baik, itu terima kasih Mas Muhammad Yusuf Nugroho. Baik, Pak. Selanjutnya yang nomor 2. Ya, silahkan bagi siapa yang mau menjawab. Saya, Pak. Nama lengkap siapa? Aludra Farid Ahadian. Ya, silahkan. Manfaatnya untuk memperluas wawasan, memperbesar peluang bisnis, sebagai tempat beraktivitas, menjadi lebih mandiri, dan tempat untuk mencari lowongan pekerjaan atau membuka lowongan pekerjaan. Itu. Kemudiannya penipuan sebagai tempat judi, pornografi, dan pencemaran nama baik. Gitu, Pak. Apal Mas, apa sering ya? Ya, Pak. Apal apa sering menggunakan perjudian Ya, untuk enggak, Pak. Oh, enggak tahu. Lah ya apal ini. Ya, pernah dengar, Pak? Pernah tahu infonya, Pak? Gitu. Ya pernah malah mencoba ngono. Belum pernah, Pak. Ya itu tadi ya belum pernah. Ya jadi meskipun ada manfaat ya, jaringan komputer juga ada kerugiannya ya. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Aludra ya.
Aludra Iya, Pak. Aludra Farid, Aludra ya. Gitu. Jadi memang ada manfaat pasti ada kerugian. Jadi kita harus bisa pandai-pandai ya. Kita ambil sisi manfaatnya, sisi positifnya. Kalau yang negatif ya kita hindari ya. Karena tidak mungkin kan sesuatu itu pasti ada baik kebaikannya dan ada juga efek buruknya atau efek negatifnya. Nah itu tadi, tapi dibandingkan dengan efek baiknya atau manfaatnya dengan buruknya, ya mestinya lebih lebih banyak yang baiknya misalnya. Ya, ini tergantung yang menggunakan ya, mau digunakan untuk apa. Nah itu ya, terima kasih Mas Farid. Iya, Pak. Siapa? Yang ketiga, silahkan siapa yang mau mencoba menjawab. Siapa? Ayo, monggo silahkan siapa yang mau mencoba yang nomor 3. Ayo silahkan, Saya, Pak. nama lengkap. Cikal Fauzia Fatin Sawitri. Ya silahkan. Sebut dan jelaskan beberapa hal yang sangat penting untuk diketahui dalam membangun suatu jaringan komputer. Yang sangat penting atau yang harus diperhatikan dalam membangun suatu jaringan komputer yaitu pertama adalah interface jaringan yang digunakan untuk menghubungkan jaringan. Yang kedua yaitu media transmisi, yaitu alat penghubung antar komputer dan perangkat jaringan lainnya. Contohnya kabel UTP, STP, koaksial, dan fiber optik. Yang ketiga adalah NOS atau Network Operating System yang digunakan untuk menunjang kinerja dari jaringan komputer tersebut. Yang keempat, Network Device adalah sebuah peralatan yang digunakan untuk menunjang sistem jaringan. Contohnya adalah switch, HUB, repeater, router, dan modem. Yang kelima, Network Protocol adalah aturan-aturan yang digunakan sebuah jaringan komputer untuk setiap komponen-komponen dan jaringan komputer tersebut harus berkomunikasi. Sudah, Mbak? Sudah, Pak. Ya, makasih. Itu tadi ya beberapa hal yang harus diperhatikan pada waktu kita pengen mendesain atau pengen membangun jaringan komputer. Tadi sudah disampaikan ada hardware, ada software, dan ada protokol yang harus diperhatikan. Tadi sudah disebutkan oleh Pak siapa tadi,
Cikal ya, Cikal Fauzia Fatin Sawitri. Baik, terima kasih Mbak Cikal. Baik, sekarang nomor 4. Nomor 4. Ya, silahkan. Siapa yang mau mencoba menjawab? Saya, Pak. Ya, nama lengkap suaranya baik. Ini ya. Coba diulang Mbak suaranya. Halo, siapa tadi? Sri Mahardika Pratiwi, Pak. Ya, Sri. Sri Mahardika Oh ya, Pratiwi. Sri Mardika Pratiwi. Ya. Udah lihat atau belum pernah lihat ya Mbak ya? Kan belum pernah ketemu ya. Oh iya, Pak. Kameranya saya dulu ya. Ya, oh ya. Ya, silahkan dijawab. Suara Media laptopnya dikecilkan. Suara laptopnya dikecilkan aja. Oh iya, Pak. Atau ada teman yang lain tadi situ. Enggak ada, Pak. Oh Bentar. ya, suara laptopnya dikecilkan aja. Sudah, Pak. Ya, sudah. Ya. Ya, sudah, silahkan. Media transmisi dalam suatu jaringan komputer terdiri dari guide dan unguide. Jelaskan perbedaan kedua media tersebut. Guide yaitu media transmisi data menggunakan konduktor fisik seperti kabel, yaitu koaksial, optik, UTP atau STP. Sedangkan unguide yaitu media transmisi gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, infrared, dan satelit. Begitu saja. Nah, kalau tak tadi yang gue contohnya kabelnya apa Mbak tadi Mbak? Gimana, Pak? Contohnya apa tadi yang gue? Yang guide itu kabel seperti koaksial, kabel Koaksial ya, koaksial. Koaksial ya, maaf. Ya, terus? Fiber optik, Mm-mm. UTP atau STP. Oh ya, terus kalau yang unguided? Kalau yang unguided itu menggunakan media gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, infrared, gitu. Ya, ya. Contohnya menggunakan infrared, Bluetooth atau wireless itu ya, itu termasuk media unguided. Oke, terima kasih Mbak Sri Mahardika. Baik, Pak. Baik, selanjutnya nomor 5. Ya, silahkan siapa yang mau mencoba nomor 5. Yang lain dulu ya, yang sudah menjawab ya gantian yang lain. Silakan yang lain yang belum mencoba menjawab. Nah, nanti akan mendapatkan poin yang menjawab ya. Silakan.
Ayo silakan. Saya boleh. Ya silakan, nama lengkap siapa? Nama saya Riki Iksanataulah. Ya, Riki? Riki Iksan. Iksanataulah. Oh Ya. ya, silakan bahas Riki. Dari Silakan Mas. profesor berfungsi untuk menjadi otak yang akan melakukan perjalanan maupun sebuah bentuk proses yang akan dilakukan perintah oleh firmware. Yang kedua, RAM berfungsi untuk menjadi sebuah komponen yang membantu prosesor untuk melakukan penyimpanan sementara dari berbagai data yang berupa pemerintah. Yang ketiga, hard disk yang berfungsi untuk melakukan penyimpanan data baik itu audio, video, hingga dokumen. Yang keempat, power supply berfungsi untuk memberikan sebuah pasokan daripada rangkaian komputer untuk dapat bekerja. Yang kelima, monitor berfungsi untuk menampilkan sistem yang berada dalam komputernya. Ampun, Pak. Sudah Mas Riki? Ampun. Nah, itu tadi perangkat keras komputer ya. Di sini ini perangkat keras jaringan yang ditanyakan. Perangkat keras jaringannya itu apa? Mungkin yang lain ada bisa menambahkan perangkat keras jaringannya. Saya Pak Dwi Oh ya, Prasetyo. silakan. Dwi Prasetyo, silakan Mas Dwi. Yang pertama ada router. Silakan Router dijelaskan. Perangkat keras yang berfungsi untuk membagi jaringan internet dengan protokol TCP atau IP pada komputer klien. Yang kedua ada access point. Access point memiliki fungsi untuk mentransmisikan sinyal wireless yang diterima dari router atau kabel jaringan sehingga sinyal yang diterima oleh klien bisa lebih baik. Yang kedua ada bridge. Bridge memiliki fungsi sebagai jembatan jaringan. Yang keempat ada HUB. HUB adalah hardware yang memiliki fungsi untuk membagi jaringan dalam satu server. Yang terakhir ada switch. Switch adalah perangkat keras jaringan yang berfungsi untuk memecah jaringan dari satu server menjadi beberapa klien dalam jaringan lokal. Sudah, Pak. Ya itu ya. Jadi beberapa contoh perangkat keras dalam jaringan. Ya, itu sebenarnya ada lagi ya, tidak hanya itu, tapi nanti suruh menyebutkan 5 ya. Tadi sudah disebutkan ada router, ada access point, ada bridge, ada hub, ada switch. Ya sebenarnya ada banyak lagi. Tidak apa-apa, tadi disebutkan 5 yang biasa sering digunakan itu ya switch. Kemudian ada router, ada wireless access point ya. Kemudian ada bridge jarang ya, kalau sudah ada switch, bridge jarang digunakan. Nah itu ya sering digunakan wireless access point, switch, router. Kemudian ada NIC ya, ada hub tadi, dulu menggunakan hub tapi sekarang sudah diganti dengan switch, dengan harga yang switch juga sudah mulai terjangkau ya, sekarang sudah menggunakan switch, hub sudah tidak ada lagi. Itu ya, terima kasih Mas Dwi. Iya Pak. Oke, yang nomor 6. Silahkan, siapa yang mau mencoba?
Ayo siapa yang mau mencoba? Saya, Pak. Nama lengkap. Ardelia Pinkan Salsabila. Ya, silakan. Perbedaan antara jaringan yang bersifat client server dengan peer-to-peer. Client server dirancang di mana layanan jaringan dialokasikan dan dilayani oleh sebuah komputer yang difungsikan sebagai server yang melayani semua host atau klien. Ada satu komputer yang mengatur sistem jaringan. Di dalam server terdiri dari file, print aplikasi, security, dan layanan yang lain yang terus-menerus siap untuk melayani permintaan klien. Jaringan peer-to-peer, kedudukan masing-masing sama, bisa berubah menjadi klien atau server. Setiap komputer dapat berlaku sebagai klien atau server dan menyaring data melalui kabel. Dapat. Itu ya, jadi kalau client server jelas ya, ada komputer servernya, ada kliennya, ada yang bertindak klien, ada yang bertindak server. Tapi kalau peer-to-peer, semua bisa bertindak sebagai klien maupun semua juga bisa bertindak sebagai server gitu ya Mbak ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih Mbak Ardilia. Ya. Jenengmu angel untuk ART, nganggo T itu ya. ART Iya, Pak. Dilia. Anggaran rumah tangga. ART. Enggak, Pak. Oh, bukan ya. 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 Baik, setelah nomor 7. Silahkan nomor 7 siapa yang mencoba? Ayo siapa yang mau mencoba? Nomor 7. Ayo silahkan. Baik, silahkan ada yang mau mencoba yuk. Nomor 7.
Ayo silahkan. Tidak ada yang mau mencoba? Saya, Pak. Nama lengkap? Selvia Ya? Selvia Istikarini, bentar, Pak. Ya. Yang pertama Ya. topologi jaringan yang Selvia paling siapa? Yustika. Selvia Istikarini. Ya, Selvia Yustikarini. Ya, silakan. Yang pertama topologi bus. Topologi jaringan komputer paling sederhana yang biasanya digunakan untuk koneksi jaringan yang terdiri dari 2-4 unit komputer. Yang kedua, topologi bintang, yaitu topologi jaringan yang berbentuk seperti bintang. Yang ketiga, topologi mesh, topologi jaringan komputer yang menghubungkan semua komputer secara penuh. Yang keempat, topologi cincin atau ring, topologi yang bentuknya menyerupai cincin di mana sebuah komputer dan jaringan akan dihubungkan pada sebuah cincin. Yang kelima, topologi pohon, topologi kombinasi antara topologi star dan topologi bus. Ya, Pak. Oke, terima kasih Mbak Selvi. Oke, Selvia. Iya, Pak. Ya. Oke, kemudian yang ke-8. Ya, silakan. Pertanyaan nomor 8. Ya. Oke, siapa yang mau mencoba nomor 8? Saya, Pak. Nama lengkap? Fitriana Starinasi. Ya, silakan. Yang pertama adalah local area network, merupakan area lokal yang biasanya terdapat pada gedung sekolah, kantor, kampus. Yang kedua ada MAN, Metropolitan Area Network, merupakan jaringan dalam kota memiliki jangkauan hingga 50 km. Yang ketiga ada WAN, Wide Area Network, merupakan jaringan antar negara benua. Yang keempat ada internet, merupakan sebuah jaringan yang luas atau mendunia. Kayaknya ada suara burung ya, Mbak. Di tempatmu banyak burung, Mbak.
Iya, Pak. Oh, labet ya? Iya, Pak. Ternak labet. Iya, ternak, Pak. Mantap, ternak labet. Ya, terima kasih Mbak Viviana. Iya, Pak. Oke, sekarang yang terakhir, pertanyaan terakhir nomor 9. Nomor 9 pertanyaan terakhir, silahkan siapa yang mau mencoba. Ayo siapa yang mau mencoba yang terakhir, pertanyaan terakhir itu nomor 9. Saya Pak Kairunisa. Nama lengkap? Kairunisa Nuryanti. Oh ya, silakan. Ada 2 tipe kabel yaitu straight Silakan, sama Mbak. crossover, ya Pak. Kabel straight merupakan tipe kabel jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan yang berbeda, seperti komputer dan switch. Kalau crossover adalah tipe kabel jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan yang sama, seperti komputer dengan komputer. Udah, Pak. Ya, itu tipe pengkabelan. Lalu yang sedangkan tipe kabel sendiri apa? Kalau yang untuk dibuat straight dan cross itu kabel apa? Saya mau jawab lagi nggak apa-apa, Pak? Oh ya, siapa nih? Dwi Prasetyo. Ya, gimana Mas Dwi? Tipe kabel yang biasa digunakan untuk mengaplikasikan jaringan kabel koaksial, kabel STP, kabel UTP, dan kabel fiber optik. Ya, kabel koaksial itu kabel yang seperti apa? Kabel UTP atau STP itu kabel yang seperti apa? Pertama, kabel koaksial itu kabel yang terdiri atas 2 kabel yang diselubungi oleh 2 tingkat isolasi. Kabel UTP merupakan sepasang kabel yang ditwist atau dililit satu sama lain dengan tujuan untuk mengurangi interferensi listrik yang dapat terdiri dari 2, 4, atau lebih pasangan kabel. Kabel STP, kabel yang dirancang untuk mengurangi gangguan elektrik. Kabel fiber optik merupakan kabel jaringan yang jarang digunakan pada instalasi jaringan tingkat menengah ke atas. Pada umumnya, kabel jenis ini digunakan pada instalasi jaringan yang besar dan pada perusahaan multinasional, serta digunakan antar lantai atau antar gedung. Ya, kalau yang tadi kabel UTP atau STP itu kabelnya ada berapa uler di dalamnya kalau dibuka? Ada berapa uler kabel Mas kalau yang UTP atau STP itu? Ada berapa warna Ada berapa warna?
Ada yang ini STP ada kategori 5. Ya, CAT 5. CAT 1, CAT 2. Yang biasa sering digunakan kan CAT 5 yang kategori 5. Nah, itu kalau dibuka kabel itu ada berapa warna kabel di dalamnya? Ada 8 warna. Ya, apa saja, Mas? Putih, putih coklat, putih hijau, putih biru, putih oranye, coklat, biru, hijau, Ya. putih oranye. Itu ya, itu kan kabel UTP itu kan ada CAT 1 sampai CAT CAT 5. Tapi ada juga CAT 6 ini. Tapi bisa sering digunakan itu CAT 5. CAT 5 yang ada yang CAT 5E gitu ya. Itu perbedaannya mengenai ini ya, transmisi datanya. Nanti kecepatannya bisa, kalau yang CAT 5 itu bisa sampai 100 megabit per detik. Yang CAT 5 itu bisa, CAT 5E itu bisa sampai 250 megabit per detik. Itu ya. Gitu, terima kasih Mas Dwi dan tapi siapa Mbak Khairun ya. Oke, untuk hari ini kuisnya sudah cukup. Habis ini silahkan nanti kembali ke e-learning untuk melihat materi hari ini, yaitu mengenai mengenai OSI layer atau Open System Interconnection. Nanti silahkan dilihat materinya. Ini membicarakan mengenai bagaimana data itu mengalir dari host satu ke host yang lain, perubahan bentuk data apa saja pada waktu data itu mengalir. Silakan absen di situ, nanti absen ya di situ, kemudian nanti kembali ke learning untuk melihat materinya. Baik, itu ada pertanyaan? Nanti kalau membuat angka tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Baik, cukup. Berarti silahkan kembali ke learning untuk melihat materi hari ini, dan nanti ada tugas silahkan dikumpulkan. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita cukupkan sekian, silahkan kembali ke learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.